Akhirnya Putri Chandrawati bicara. Komnas HAM dapat keterangan istri Verdi Sambo soal Brigadir J. LP-nya itu terjadi di Duren 3 tanggal 8. Iya. Tapi kemudian sekarang diubah dengan satu pengakuan yang baru bahwa terjadinya tanggal 7 malam di Magelang. Saya kira kemarin penyidiknya sudah berangkat ke Magelang. Kita tunggu sajalah penyidik itu melakukan satu pendalaman. Juga sekarang ini Komnas dibantu Komnas Perempuan walaupun belum berhasil sepenuhnya ya itu melakukan pendalaman. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dan kawan-kawan. Nanti segera saya berangkat ke Jambi juga mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan lainnya. Jadi ini masih dalam perkara tindak pidana dulu, tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan terencana gitu. Jadi sejauh ini memang belum dilaporkan secara resmi ya Pak ya? Sudah dilaporkan, saya yang melapornya atas nama saya 340, 338, 35 sampai 3. Tapi nanti akan ada lagi 4 laporan lagi ditambah gugatan perdata perawatan di rumah sakit supaya dinyatakan memang kondisinya terganggu kejiwaannya ya. Tetapi apabila tim bisa mendapatkan satu hasil assessment, Ibu Putri sesungguhnya sehat dan bisa memberikan keterangan, maka Ibu Putri harus diperiksa, tidak ada alasan. Karena beliau adalah saksi kunci penting. Setelah sekian lama dinantikan publik, akhirnya Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, mau bicara terkait kasus kematian tragis Brigadir J. Seperti diketahui, Putri Chandrawati dan Verdi Sambo kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Ternyata adalah Komnas HAM yang berhasil membuat Putri Chandrawati berbicara memberikan keterangan. Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Danamik mengatakan pihaknya telah mendapatkan keterangan dari Putri Chandrawati terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keterangan tersebut, kata dia, didapatkan dalam permintaan keterangan Komnas HAM dan Komnas Perempuan sekitar 3 hari lalu. Namun demikian, kata dia, ia baru mendapatkan laporan terkait permintaan keterangan Putri setelah RDP di Komisi 3 DPR RI pada Senin 22 Agustus 2022. Sudah dapat keterangan dari Putri sebetulnya, tapi kita lihat bagaimana situasinya. Lebih bagus itu menjadi wewenang penyidik dan itu dibuka di pengadilan, kata Taufan di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Agustus 2022. Ketika ditanya bagaimana kondisi Putri saat pemeriksaan, Taufan Danamik hanya mengatakan Putri dalam kondisi yang bisa memberikan keterangan. Buktinya bisa memberikan keterangan, jadi dia dalam kondisi yang bisa memberikan keterangan. Tapi itu bahan kita serahkan semua kepada pihak penyidik. Kita harapkan itu dibuka di pengadilan, kata Taufan. Sebelumnya Komnas HAM telah melibatkan Komnas Perempuan untuk memeriksa Putri Chandrawati terkait dugaan kekerasan seksual untuk membuat terangnya peristiwa kematian Brigadir J. Taufan menjelaskan, dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Putri Chandrawati harus diasumsikan dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang korban. Oleh karena itu, kata dia, selama ini Komnas HAM dalam penyelidikannya sangat menghormati langkah-langkah pendampingan kesehatan, pendampingan psikologis klinis, dan lainnya terhadap Putri Chandrawati. Ia pun menegaskan pihaknya tidak akan melakukan langkah apapun sebelum ada persetujuan baik dari Putri Chandrawati maupun psikolog klinis karena menghormati hal tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya, karena kami melihat sudah ada kemungkinan bahwa mungkin kami sudah akan bisa meminta keterangan dari Ibu Putri Chandrawati untuk melengkapi penyidikan kami, kata Taufan saat konferensi pers
di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Senin 8 Agustus 2022. Maka supaya agenda atau tindakan atau langkah ini lebih profesional, maka kami memutuskan lebih baik kalau kemudian kita juga mempercayakan Komnas Perempuan yang memang ranahnya dalam isu kekerasan seksual, lebih spesifik lagi isu perempuan, sambung Taufan. Selain itu, kata Taufan, pihaknya juga meminta kesediaan Komisioner Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga, untuk turut melakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Hal tersebut, kata Taufan, bukan hanya sekedar Sandrayati adalah seorang perempuan, melainkan juga karena dia memiliki pengalaman yang banyak terkait hal tersebut. Supaya standar hak asasi dan lebih khusus lagi, sensitivitas terhadap korban itu bisa dipenuhi. Jangan sampai kita kemudian dalam rangka melakukan suatu upaya menggali masalah justru menimbulkan ketidaksensitifan kita terhadap isu hak asasi manusia, kata Taufan. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yantriani, dalam kesempatan yang sama menyambut baik dan mendukung upaya dari Komnas HAM untuk mengungkap kasus tersebut termasuk mendukung proses pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Ia pun membenarkan pernyataan Taufan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, semua pihak perlu memperhatikan tentunya standar-standar hak asasi manusia dan juga sebagai pedoman untuk memastikan proses pencarian informasi ini tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk dan juga pada saat bersamaan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan, kata Andi.